Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama dan utama sekali yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua dan Pengurus Masjid Quwwatul Ummah beserta Bapak Imam yang telah memimpin salat berjamaah. Kemudian yang saya hormati kaum bapak, niniak mama, alim ulama, cadiak pandai suluh bendang dalam nagari. Seterusnya kaum ibu, bundo kanduang, pemuda, pemudi, anak-anak kami, generasi Islam yang kami hormati, semua kita yang hadir di masjid, di rumah Allah ini, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang akan dimasukkannya ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah buat Habibullah, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum ibu dan kaum bapak jamaah yang kami hormati, malam yang ke-24 penceramah kita menurut jadwal Ustadz Abadi MA, kawan di Kantua Pak. Kebetulan beliau kena musibah bapak dan ibu, membawa kendaraan Honda di Ndaruang jalan menurun Pak, Bakasia, mungkin nggak kancang Pak, atas jajah Pak, bakal ukuran lah kaki bapak dan ibu sampai lutut. Untuk berdiri kini nggak payah bapak dan ibu, menunggu penyembuhan. Mudah-mudahan Ustadz kita cepat sembuh, amin. Jadi ambo malam kini naib namanya Pak, badal pengganti Pak ya. Kalau ada bapak punya mobil, ban yang terpasang itu ban asli namanya Pak. Kalau ban asli bocor, ya kampih Pak, tidak bisa dibawa mobil, naik ban serap Pak. Ban ser namanya Pak. Ya. Kalau ada ustadz sesama kami di Kanwil Kemenak Pak, adonan damam, adonan sakit, adonan berhalangan, itu musyawarah kami di Kantua bersama-sama kawan-kawan, kok dapat jadwal kawan ko jan sampai kosong, kecewa jamaah baik itu ibu bapak ya. Jadi disambung lo di kawan bapak dan ibu, kalau ustad berhalangan naik ustad pengganti.
Kalau orang rumah berhalangan, damamnya Pak, orang rumah naik orang rumah cadangan, kicik kawan di kantua. Kan iya Bu? Indahnya Pak. Kaum ibu dan kaum bapak jamaah yang kami hormati dan kami muliakan, di dalam jadwal judul pengajian kita 25 menit atau setengah jam ke depan Bapak dan Ibu, kenikmatan surga dan ahlinya. Kita bayang di ibu bapak, kenikmatan surga dan penghuni-penghuninya. Jadi judulku Bapak dan Ibu, judul yang istilahnya dalam agama judul yang menggembirakan Pak. Sebab kabar di dalam agama itu Bapak dan Ibu ada dua. Ada basyirat dan ada nazira. Basyirah itu Bapak dan Ibu kabar gembira tentu bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian nazira itu bisuak Bapak dan Ibu Ustaz Johardi Datuk Putiah, yaitu neraka dan penghuninya. Itu peringatan. Bertanya Mbok ke ibu-ibu apa di judul masalah surga, kira-kira nanawak kini hadir di Masjid Kuwatul Ummah kan lai sepakat Bapak dan Ibu semua kita ingin masuk surga. Yo ibu bapak, yo amin. Dalam hadis Rasulullah dinyatakan Bapak dan Ibu, kullu ummati yadkhulunal jannah. Kicik Rasulullah, semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Qila may ya'ti, bertanya sahabat, siapakah itu ya Rasulullah yang masuk surga dan yang enggan itu? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang-orang yang taat kepada risalahku maka akan masuk surga. Orang-orang yang membela kami atau durhaka kepada risalahku maka termasuk orang yang enggan. Berarti orang yang enggan itu orang yang tidak ingin masuk surga. Kaum ibu dan kaum bapak yang kami hormati, surga itu bahasa Indonesia Pak. Bahasa Al-Qur'annya jannah Pak. Ya, jannatun jamaknya. Ya. Dan artinya Bapak dan Ibu, surga itu kebun, taman, ya, bustan, ya, persamaannya. Jadi kalau kebun, kalau taman, kita bayangkan Bapak dan Ibu itu yang indah-indah. Ada bunga, ada kupu-kupu, ada buah-buahan, dan ada yang diistilahkan air yang mengalir atau sungai-sungai. Sehingga kita betah di kebun itu Bapak dan Ibu. Namun secara bahasa yang bisa kita pahami Bapak dan Ibu, surga itu adalah tempat atau fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang beramal saleh, ya, untuk dinikmati, kemudian mereka kekal di dalamnya. Kekal Bapak dan Ibu. Berbeda dengan di dunia Bapak dan Ibu, ya, lengkap mana fasilitas Bapak dan Ibu yang diistilahkan contoh
bintang atau hotel bintang 10 lah Pak. Lengkap kini. Ya, di situ lengkap sadonyo, bidadari atau pelayannya yang muda-muda, makanannya yang lengkap, fasilitasnya, bangunannya berkilau mutiara dan emas, Bapak dan Ibu. Kalau ada di dunia, ya, yang diistilahkan kita lihat di televisi, ya, raja-raja, apakah itu Brunei, Raja Arab Saudi yang bertahtakan emas dan mutiara kerajaannya, Bapak dan Ibu, itu hanya terbatas dan sementara. Ya, itu bayangan dunia, Bapak dan Ibu. Kalau bayangan akhirat surga itu, Bapak dan Ibu, ya, diistilahkan mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatari fil bashar. Surga itu keindahannya, Bapak dan Ibu, mala ainun ra'at, ya, tidak pernah terbayangkan oleh mata apa yang kita lihat. Tidak ada bandingannya di atas dunia, ya. Dan tidak terdengar oleh telinga, ya, bandingannya dengan keadaan di dunia. Dan tidak terdetik pula di hati tentang kenikmatan surga dibandingkan dengan fasilitas di dunia. Itu surga, Bapak dan Ibu. Sebagai rujukan kita, Bapak dan Ibu, kami ambilkan firman Allah SWT hanya 3 saja, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan dengan 3 ayat ini kita bisa memahaminya, ya. Kami ambilkan pertama, Bapak dan Ibu, di dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Ini bisa dilihat di dalam Al-Quran, 25 surat kedua. Kalau di Pak Imam ini udah fasih ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Memang ayatnya, Bapak dan Ibu, agak panjang, tapi kalau Bapak dan Ibu lihat terjemahan di rumah, Bapak dan Ibu, mudah kita pahami. Wa basyiril ladzina amanu, beri kabar gembiralah. Nah, ini kabar gembira untuk orang mukmin. Ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Kabar gembira itu khusus hanya untuk orang beriman dan beramal saleh. Mudah-mudahan kita adalah orang yang beriman yang dibuktikan dengan amal saleh. Kira-kira antara iman dan amal saleh itu, Bapak dan Ibu, masuk ibu-ibu Bapak? Lain, Pak. Ini pesan berangkai, Bapak. Dalam Al-Quran itu ada beberapa pesan berangkai. Ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tidak bisa taat saja kepada Allah, ya, meninggalkan Rasul, atau taat kepada Rasul meninggalkan Allah. Ati Allah wa ati Rasul. Pesan berangkai. Ya, ada pesan berangkai lagi, Bapak dan Ibu. Ya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tidak bisa saja kita mengerjakan yang ma'ruf, ya, tanpa meninggalkan yang mungkar, atau sebaliknya. Itu pesan berangkai, Bapak dan Ibu, beberapa di dalam Al-Quran. Dan termasuk, Bapak dan Ibu, pesan berangkai itu, Bapak dan Ibu, juga pesan berangkai itu aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, bayarkan zakat. Tidak bisa satu saja kita pahami, mendirikan salat sudah, tapi tanpa membayarkan zakat, Pak. Ya. Atau kita bayar zakat saja, salat tidak ada. Tidak bisa, Bapak. Ya. Di dalam ayat ini, Bapak dan Ibu, amanu wa amilus salihah, iman yang dibuktikan dengan amal saleh. Nah, kemudian Bapak dan Ibu digambarkan lagi annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar.
Bagi orang yang beriman dan beramal saleh itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jannatin, surga-surga. Di surga itu banyak Bapak dan Ibu. Surga-surga. Dalam Al-Qur'an sekurang-kurangnya ada 15 macam surga yang disebutkan. Ya, surga yang paling tinggi itu Bapak Ibu namanya oleh kalangan ulama surga Firdaus, Pak. Ya, kita selintas nanti akan sebutkan 15 surga itu Bapak dan Ibu. Surga Firdaus. Ya. Kemudian apa itu yang ada di dalam surga itu Bapak dan Ibu? Tajri min tahtihal anhar. Di dalam surga itu kenikmatannya Bapak dan Ibu untuk orang beriman itu yaitu di dalam surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Ya. Sungai-sungai Pak, kita bayangkan saja lah dulu sungai. Yang dibayangkan oleh kita Bapak dan Ibu, sungai itu air yang mengalir. Ya. Tidak saja air yang mengalir di surga Bapak dan Ibu, ada namanya sungai yang disebut dengan sungai susu Pak. Nah, kalau ingin minum susu apa? Nah, banyak di situ, ada susu yang tersedia. Nah, kemudian ada namanya Bapak dan Ibu, ya, sungai khamar. Khamar itu tidak ada sama aja khamar di dunia Pak. Ya, kalau diminum memabukkan kita. Kalau di surga khamar itu Bapak dan Ibu tidak memabukkan. Ya. Sungai madu. Ya, disediakan oleh Allah. Sungai-sungai minum-minuman yang mengenakkan untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian Bapak dan Ibu, kullama rizqu minha min samaratir rizqan, diberikan untuk orang yang masuk surga itu buah-buahan atau bermacam-macam buahan. Sabuilah Pak, di dunia go buahnya, buah anggur, buah korma, buah hale, buah naga, buah pisang, buah apel, mulai dari nan ketek. Nah, buah nan ketek apa? Ya, buah ceri, buah cermai, apa sampai nangadang buah durian. Ya, dan durian pun Bapak dan Ibu mungkin dawak kan berbeda loh rasa Pak. Durian pesisia, durian pasaman, durian apa? Durian si cincin. Nan lama kecil durian si cincin, nan kecil orang pesisia, durian pesisia lama Pak. Baik tu loh orang pasaman ada dulu duriannya Pak macam-macam. Sabuilah Bapak dan Ibu. Ya, lebih dari itu. Berbagai macam durian, mulai dari makanan nan ketek sampai nan kadang Bapak dan Ibu disediakan di surga. Awak di dunia Bapak dan Ibu mungkin satu buah-buahan kau belum pernah makan, adonannya belum pernah makan Pak. Tapi di surga Bapak dan Ibu mulai nan buah ketek sampai nan gadang, buah nan bule sampai nan lonjong Pak, mau pisang, berbagai macam pisang. Sabilah pisang abu, pisang apa Pak? Pisang manis, pisang goreng, disediakan di dalam surga. Itu fasilitas untuk orang mukmin, buah-buahan. Kemudian Bapak dan Ibu yang disediakan lagi di dalam surga itu Bapak dan Ibu adalah walahum fiha azwajum mutahharah. Bagi mereka disediakan pasangan yang suci Pak. Ko bahasanya Bapak dan Ibu, iko istilahnya bahasa yang mengenakkan, ya, bahasa yang memerlukan pengertian yang khusus, pasangan yang suci, artinya yang belum disentuh Pak, ya, artinya tidak ada. Kalau di dunia mungkin orang rumah awak kok sebelum jawab Pak, ini mungkinlah Allah pernah lo Pak pacaran di orang lain. Nah itu contohnya Pak. Atau apa-apa sebaliknya Bu. Ya. Nan dulu biarlah nan dulu Bu, nan kini jawab. Jadi Bapak dan Ibu pasangan yang suci dan muda Bapak dan Ibu. Yang cantiknya tidak terhingga Bapak. Kecil orang kan ada kontes kecantikan ratu kecantikan. Cari awak di YouTube, di televisi Pak, kita cari aja nya Pak. Mulai ratu Korea, ratu Inggris, yang apa Miss
Miss Universe. Itu Bapak dan Ibu kalau ada apa-apa mencari TV itu agak jalan mantuanya Pak. Kadang-kadang orang rumah berang Pak dimatinya Pak. Anak macam lihat kau. Tapi apa-apa sih kau tidak ada Pak. Kamu yakin Bapak kau dimatinya televisi. Ya, itu wanitanya Pak. Dia te dunia nak tanggung rancana Pak. Ya, nak ada cacatnya dah rasanya Pak. Mulus kulitnya utusan negara-negara kontes kecantikan namanya Pak. Itu tidak manga-manga jo bidadari di surga Pak. Itu nang kami menamping ewak nanti masuk surga Bapak dan Ibu. Ya. Yang usianya muda tidak akan pernah tua. Ibu bertanya lo ne ketek tiang bapak kok bidadari ya. Di siku azwajum mutahharah. Tidak ada rajulun mutahharah ada Bapak dan Ibu. Jangan ketek lati ibu-ibu. Di siku adalah pasangan. Baik itu lo jo apa-apa oh. Nan apa-apa nan apik di ibu itu apa-apa nan muda lo. Istilahnya anak muda yang umurnya antara umur 20 tahun dengan 33 tahun. Tidak kamu muda dah. Ya, sudah ibu pakai tidak ada latihan Bu. Sehatnya balik Bu. Kalau itu dunia aku sebentarnya latihan Pak Bu. Ya Pak. Jadi pasangan yang muda, yang sehat selalu dan tampan. Kalau ibu tampan, menggugah hati, kayak Nabi Yusuf, lebih dari Nabi Yusuf. Kalau lalu Nabi Yusuf si koko Pak, mungkin ibu-ibu tabalak matanya Pak, pisau yang dipaciannya tu nyu sedang membalah apel, anda apel nih balahnya Pak, tangan kan naik, model itulah pasangan untuk ibu-ibu nanti di surga. Kan ingin Bu, ingin menangah cerita saja mencari Nabi Yusuf tu pada ibu Allah tasai tangan wa. Itu betul sebaliknya wanita Pak. Ya. Kayak cerita Nabi Yusuf ya, ratu yang cantik sehingga tergoda, tapi Nabi Yusuf tidak tergoda Bapak dan Ibu. Nah, itu bisa dibayangkan. Kemudian Bapak dan Ibu hum fiha khalidun, kekal wa Bapak dan Ibu. Ya. Kalau awak mengontrak ya di dunia aku tidak ada kekal. Paling-paling umur awak 70 tahun, 80 tahun. Ya. 70 80 tahun tu lah batu-batu lah Pak. Ya, tidak bisa menikmati. Kadang-kadang penyakit gula, penyakit asam urat, pitih banyak, dan kalau dimakan tidak dapat loh Pak. Itu terbatas. Tapi di akhirat Bapak dan Ibu khalidun, kekal, tidak ada sakit-sakit. Kalau baca di dalam surah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, ya disediakan Bapak dan Ibu fasilitas surga dan neraka. Surga bagi orang yang beriman saleh itu Bapak dan Ibu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu kekal pakai abada Pak. Beda dengan neraka tidak ada abadanya. Jadi ada kemungkinan kalau ada nanti Bapak dan Ibu ya yang masuk neraka Bapak dan Ibu nanti direndam di dalam narko, Bapak dan Ibu tetap kasih sayang Allah itu ada, tidak kekal Bapak dan Ibu, tidak kekal. Ya, Bapak dan Ibu ya jamaah yang kami hormati, satu surat. Yang kedua Bapak dan Ibu, nan kedua surah kami ambilkan surahnya surah dalam surah Ali Imran. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Aku ayat go lah pasai de mubalih Pak. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa itu ada surganya arduhas samawati wal ard. Luas surga itu Bapak dan Ibu di dalam ayat ini seluas langit dan bumi. Jangan camih Bapak dan Ibu. Ya, kama nak dapat tiket surga Bapak dan Ibu. Biarlah ambo nak beramal ibadah dah lah malih ambo. Lah diisi saya oleh orang jamaah nan rami nan tiap hari salat ya wajib dan salat sunat. Tak mungkin ambo dapat fasilitas surga. Jangan model itu Bapak dan Ibu. Terbuka luas seluas langit dan bumi kadang Pak.
salaweh matung mandang. Bahkan di dalam hadis lain dinyatakan Bapak dan Ibu, ya, surga itu Bapak dan Ibu dijelaskan bahwasanya surga itu terdiri dari 100 tingkat. Jarak antara yang satu dan yang lainnya seperti bumi dan langit, dan tingkatan tertinggi adalah surga Firdaus. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Bapak dan Ibu, surga yang tertinggi adalah surga Firdaus. Jadi 100 tingkat, Pak. Ndak kapano surga, ndak ka kosong, ndak ka sampi surga itu Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, itu gambaran yang kedua, jangan khawatir bahwasanya surga itu luas, dan malah di dalam surga itu Bapak dan Ibu ada namanya nanti, ya, disediakan fasilitas masuk ke dalam surga itu ada pintu-pintunya, Pak. Ada namanya pintu zakat, orang yang rajin berinfak berzakat. Ada pintu babus salah, orang yang rajin salat, ya, termasuk salat sunat-sunat. Ada babur rayyan, orang yang khusus masuk pintu itu adalah orang yang melaksanakan ibadah puasa. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ya, kita lihat lagi di dalam surah Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nah, kekal juga Bapak dan Ibu. Ya, wasiqa, berbondong-bondong nanti Bapak dan Ibu kita digiring, istilahnya disuruh masuk ke dalam surga itu Bapak dan Ibu, ilal jannati zumara. Jadi banyak nanti Bapak dan Ibu, mudah-mudahan umat Nabi Muhammad, semua orang yang beriman itu akan masuk surga berbondong-bondong, ya. Kemudian ibu-ibu dan bapak, wa futihat abwabuha, dibukakan oleh Allah SWT pintu surga itu, ya, dinyatakan bahwasanya masuklah kamu ke dalamnya, ya, kesejahteraan dan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu masuk dan kekal di dalamnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini selintas yang bisa kita pahami dari 3 ayat mengenai surga itu Bapak dan Ibu, ya. Sebenarnya panjang Bapak dan Ibu, kita akan bacakan Bapak dan Ibu yang populer nama surga itu Bapak dan Ibu dan penghuninya. Kita ringkaskan saja Bapak dan Ibu, ya. Yang pertama di dalam Al-Quran ada disebut surga ma'wa, ya. Surga ma'wa artinya tempat tinggal untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Pokoknya semua surga itu Bapak dan Ibu, syarat tiket masuk itu iman, amal saleh. Kemudian ada di dalam ayat beberapa ayat syaratnya setelah amal saleh itu ada yang bertakwa. 3 itu Bapak dan Ibu tiketnya untuk masuk surga. Yaitu penghuni surga ma'wa itu Bapak dan Ibu, malaikat Jibril dan malaikat lainnya bersemayam di surga ma'wa. Penghuninya di antara umat Nabi Muhammad itu adalah yaitu orang yang selalu mengorbankan, ya, jiwa atau raganya untuk syahid di medan juang, menegakkan li'lali kalimatillah, menegakkan kalimat Allah. Ini pejuang, termasuk para syuhada, ya, termasuk pahlawan-pahlawan kita yang berjuang untuk mudah-mudahan memerdekakan negara kita, dimasukkan ke dalam surga, ya. Kemudian di dalam surga itu penghuninya Bapak dan Ibu, termasuk ada di situ burung-burung yang hijau yang selalu, ya, menghibur penghuni surga tersebut. Kemudian yang kedua ada namanya surga Adnan. Artinya Adnan itu untuk tinggal selama-lamanya. Kalau ada orang beriman, keluarganya, bapaknya, amaknya, anaknya, ya, di dalam
di atas dunia beriman dan beramal saleh, Bapak dan Ibu, nanti dikumpulkan oleh Allah di dalam satu surga, surga Adnan. Juga Bapak dan Ibu, ya, penghuninya adalah orang yang beriman, ya, diperuntukkan bagi muslim yang senantiasa bersabar di dalam beramal ibadahnya. Kemudian yang ketiga ada namanya surga Naim. Naim itu nikmat, segala kenikmatan ada di dalam surga itu. Apakah segala jenis makanan, segala jenis minuman, pemandangan, ya pemandangan kalau kece orang Indonesia itu pemandangan yang indah Bali Pak, ya, atau negara London atau Inggris Pak, atau Brunei Darussalam, ya. Itu kita bayangkan Bapak dan Ibu. Makanya di dalam surga Naim itu semua pemandangan indah Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian penghuninya adalah orang yang beriman dan beramal saleh, hidup ya semasa hidupnya di dunia. Kemudian surga namanya yang keempat surga Darussalam. Surga Darussalam itu rumah keselamatan, kedamaian. Penghuninya akan diberi apa saja yang mereka inginkan. Penghuninya tetap orang yang beriman, beramal saleh, yang selalu merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah dan selalu mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya pemikir ini yang selalu melihat alam ini, termasuk angkasa dan tata surya. Kalau mencari bulannya tunduk Pak, mencari matahari, ya kebesaran yang berputar di garis edarnya. Subhanaka, Maha Suci Allah. Jadi itu surga Darussalam penghuninya. Yang kelima surga Darul Khuldi, yaitu rumah keabadian. Penghuninya orang-orang yang taat, orang-orang yang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, komitmen dia dan istiqamah. Kemudian yang keenam surga Al-Maqamul Amin, tempat yang aman. Penghuninya tetap adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian orang-orang yang aman itu Bapak dan Ibu, aman lo orang di dunia dek karena lidah dan tangannya. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan muslim sejati itu adalah orang yang aman orang lain karena lidah dan perbuatannya. Masuk surga Maqamul Amin. Kemudian yang ketujuh Bapak dan Ibu adalah surga Firdaus. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang yang beriman. Yaitu nanti al-warisu ulaika humul warisun allazina yarisunal Firdaus ayat 10 11. Mewarisi surga. Kalau ada di dunia Pak, kalau ada lagi warisan, itu mati mana orangnya Pak tetap menerima. Tapi Allah menjanjikan, apalagi Allah kata-kata waris itu sudah pasti untuk orang yang beriman mewarisi surga Firdaus. Syaratnya kabarin Bapak dan Ibu, yaitu surga Firdaus itu allazina hum fi salatihim khasi'un, salat yang khusyuk. Kemudian wallazina hum anil lagwi mu'ridun, yang menjaga perkataan dan perbuatannya dari sia-sia. Wallazina hum lizzakati fa'ilun, yang membayarkan zakat. Kemudian li furujihim hafizun, yang menjaga kehormatan dan kemaluannya. Kemudian orang yang menunaikan amanat. Kemudian yang orang mengerjakan salat khusyuk itu hafizun, memelihara salatnya, itu masuk surga Firdaus. Baca surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Bapak dan Ibu yang kami hormati, barangkali itu 7 surga yang populer di dalam Al-Quran. Yang 7 itu banyak disebutkan dalam Al-Quran. Ada lagi sampai 15. Surga Darul Qarar, surga Darul Muttaqin, surga Al-Husna, surga Darul Muqamah, surga Al-Maqam Al-Amin, surga Maqadis Sidqi, surga Darul Hayawan, dan surga Al-Gharfah. Itu macam-macam surga Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita
mendengar segelintir kisah di dalam ayat Al-Quran itu fasilitas yang diberikan untuk kita orang mukmin. Mudah-mudahan bisa kita menggugah hati kita untuk beramal saleh. Kemudian mudah-mudahan amal saleh itu bisa meningkatkan derajat kita seperti ibadah puasa yang kita laksanakan. La'allakum tattaqun. Amin. Mudah-mudahan jamaah musala masjid Quwwatul Ummah kita orang beriman dimasukkan oleh Allah SWT sesuai doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dimasukkan ya Tuhan, beri kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di akhirat itu ujungnya surga. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman wa adkhilna jannatal ma'al abrar. Itu doa kita Bapak dan Ibu. Terlebih terkurang mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.